Halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya reaction anime yang judul Nihon e Yokoso Elf-san. Episode terakhir ya, episode ke-12 kayak gitu. Jadi ya, di episode kemarin terakhir itu ini ya, jalan-jalan naik Shinkansen dan jalan sih, lebih tepatnya pulang kampung lah, ke kampung halamannya daripada si Mari. Dan ya intinya kemarin intinya si kakek itu udah tahu ya terkait dengan kemampuannya Mari sama si Kazuhiro itu, bahwa dia tuh bisa pergi ke isekai. Nah itu kita juga masih belum tahu ya, maksud gua apakah mungkin ternyata si kakeknya itu emang tahu atau ternyata dia tuh pernah ngalamin juga kan. Nah kita masih belum tahu lah ya. Jadi ya kita mulai saja untuk episode ke-12. Nanti ada review anime juga ya di akhir. Jadi kita lihat aja nanti kayak gimana. Oke, episode 12 dari Nihon e Yokoso Elf-san. Oke, episode 12 kita mulai saja. 1 2 3. 今どっちだっけ迷宮で眠ってうちで目覚めるのかその逆か Oh, dia kayak ini ya. Jadi dia itu kayak bingung gitu, apakah gua ke isekai atau apa? そばに君がいる Atau tetap ada iya. ねえマリーずっとこうしてそばにいてもいいかな Gila, ini literally anime romance anjing. Ini tuh anime romance anjing, Nihon e Yokoso Elf ini. 何を驚いておるえだってしばらく子供たちのところに帰るんじゃなかったのだからこんな距離は散歩代わりじゃと言うておるだろう Iya, bisa langsung ya. 昨日の鍋 Langsung bangun loh dia si Mari. 起きてたんだね Jadi kan kucingnya bisa langsung ngetransfer ini kan ke si siapa? Perda. Jadi kayak langsung tahu rasanya. 二人とも夕べの余韻に浸ってるな今日はお休みにしてもいいかもねあ、そういえばさおじいさんの家から歩いて行けるところに温泉があるんだ Onsen. 明日は朝風呂ってのもいいね朝 Gila, mandi pagi onsen. Oke. Meladenimu sampai malam. Oke. Oke. Bahasanya ini ya. Nggak ada keringetan kayaknya. Iya, setelah berkeringat. Gila. Jadi makanya harus latihan perlu semangat nih, baru akhirnya ke onsen ya. Tapi onsennya berarti siapa? Si Widra berarti udah kucing lagi kah? Udah kucing lagi kayaknya. Kadang nggak mungkin mode ini kan, mode manusia di apa? Mode manusia di isekai dia bawa kan? Kadang-kadang gak ngikut, kakek pasti bakal kaget lah. Ya kan? Ohayo, Uridora. Ohayo. Oh, iya, jadi enaknya itu adalah mereka itu kayak tidur anjing di bumi. Kayak di bumi itu kayak tidur, di isekai juga kayak tidur juga. Jadi tubuhnya bakal selalu fit anjing. Ngeri ya. Jadi kayak nostalgic. Terkadang emang makanan rumah ya bikin kangen nih. Gila, kakeknya sangat-sangat ini ya. Support ya. Onsen. Onsen mandi pagi. Kucing ya. Iya, nggak bisa ikut.
日猫は連れてっても温泉には入れても Ya, tidak. あなたの分まで堪能して Menikmati untuk bagianmu juga ya. Kasihan gak bisa nikmatin onsen. 愛らしいお嬢さんだから。猫ちゃんはお客さんの Dia kabur. Iya, tetap mau datang ke sini. Kesel dia. この猫をお風呂に Kenapa gua ditinggal gitu? 好きな猫ちゃん珍しい。じゃあ Oh, ikut boleh. なんて気持ちいいお湯なのかしら。流しっていうのね。覚えたわ。入った温泉はまた一味違うわね。 Mana si kucing ya? よかった Iya. ですってよ。 Gila bener-bener di ini onsen dalam bak ya. ユーサ入ってら。なんごめんごめんね。ここ Gila pakai bahasa daerah banget ya. 劇的ですね。あれ主さんもめんごい。何こ Bahasa daerahnya deh jadi kayak bingung dia. おかえりマリ。お風呂は楽しめた？ユサ入って散歩したじゃん。 Gila langsung pakai bahasa daerah juga. Aksen. ああ、そ Gak うか digambar apa ini? 地元の人たちと仲良くなったのかな。また会いましょうって言ってくれたわ。あ、よかった。青森の方言も勉強してみようかしら。 Gila dia udah belajar aksen ya sekarang ya. かなり Respect, 大変だろうね。 Belajar bahasa susah langsung belajar aksen nih. おじいさんの車白い格好しているわね。さあ、お森観光へ出発よ。二人ともそろそろ出るよ。 Gila naik di atas dia. 空気が美味しいわ。おじいさん、花ちゃん、行ってきます。行ってきます。 Gih, sapi. Iyalah, jadi kayak masa menemukan pujaan hati di isekai, men. Ya pasti ketika akhirnya どう menemui してるの？ seorang yang pengen selalu ada di sampingnya pasti kayak oh, こっち bahagia. は東京より Dunia milik berdua, cuy. だよ。 Spek. もう見頃は過ぎてしまうかと。なんだ。間に合ってよかった。あら、内緒にしてたのね。ふふん驚かせたくてね。初めてよね。ねえでしょ。 Oh iya. Dia belum pernah ngeliat Sakura kan. Soalnya apa jalan-jalan itu pun juga cuma yang ke onsen itu doang kan. Lucu. 画面に私たちが映ってる。視覚投影の魔法。これは写真って言うんだ。こちらの世界ではこうして旅の思い出を残すんだよ。今日はたくさん撮ろう。 Kenangan 私も bersama. 撮らせて。ほら、これで自分も撮れるよ。ここを押すとカシャンっていう。じゃん。おお、 lucu. すごいすごい。魔法とは比べ物にならないくらい鮮明で綺麗。 Gila foto bareng jadi mama pernis. 行きましょう、和弘さん。私たち Kazuhiro-san ya. Panggilan nama asli. Kenangan kita. Aduh ini feeling-feeling bagus ini. Jadi tadi anime romance aja. Apa itu anime isekai ya? Gak ada ini anime isekai, anime romance. Romance antar dunia ya. Lope gitu. 弘前城は1611年にできた津軽市の居城。6つの廓で構成された平山城である。昔、落雷による火事で焼失して、今ある天守は再建したものらしいよ。 Direkonstruksi. あの妖精。近づいて。やっぱり僕には見えないな。
城に敵を近づけないために作られたもの。お、よくわかったね。日本のお城に興味があるのかな。Jadi ini intinya itu kayak anime untuk ini apa namanya? Nginiin Jepang kayak gimana cuy. Tapi masukin unsur isekai. あ、 Respect こ sih. の世界ではこういったものはないか。倍ね。誰は Oh, tembakan senapan zaman dulu. 高めるなんて。これを向こうの世界で応用する。 Iya lah dia malah terinfluence ya. 怖いこと言い出した。 Ya lebih dijauhi lah dengan dari pistol-pistol ini ya. あれ、ヒドラは Oke, dia excited sama apa? Sama pisau. ヒドラは日 Sama 本の pedang ya. 夢中なのね。 Pedang panjang apa? なぜ二人とも武器にばっかり Sama pedang ini buat katana. なるほ Tapi pedangnya pendek tadi. ど。城の構造が分かってきたわ。攻めやすい場所あえて用意して敵所にあってそこを叩いたのね。 Dipukul. 城はなかなかしたたかで狡猾ね。 Gila, dia malah belajar anjing. この二人は Oke, kita bakal bawa ini ilmu ini ke isekai ya. Respect. さな Jadi di rekonstruksinya itu jadi museum どうかし di た？ sini itu. Mirip-mirip kayak Kota Tua kalau di Jakarta. おじいさんたちにもらった。 Oh, ini. あんまり思い出のない子供時代だったけど、こうして来てみたらちゃんとあるものだな。ち青森に帰ってきてよかったなって考えていたよ。 Ya, respect sih karena ya kita tahu bahwa si Haruhiho itu kan dia broken home kan. Mereka dia dirawat sama kakek sama neneknya. 暑いから気をつけて。 Baru akhirnya bukan broken home atau apa sih broken home kan disebutnya? Saya kira dia tuh dirawat sama kakek sama neneknya dan dia berusaha untuk lari dari dunia ini ke isekai. Nah, sekarang dia menemukan ketenangan ini karena dunia isekai tersebut.顔にソースでもついて。 飽きない試していた。 Gila, apakah aku akan bosan melihat wajahmu? なんです。 Ternyata aku gak pernah bosan gitu. Ris ya. 初めて日本に来た。こんな景色だったわ。 Oh, そうだったね。 bunga sakura. あの日、朝マリーがベッドにいて本当にびっくりしたよ。 こっちこそよ。 Gila nih recall ya. Apa merekap terkait dengan apa itu jadi salah satu 変 season. わったの。顔知る楽しくて。見飽きることなんてないわ。こっちこそだよ。目に映る景色もどこか変わって見えるの。同じ桜も前よりもっと色鮮やかで。 Gila ini anime rompes aja sumpah ya. Oh, sihir? Gila. 僕には見えないはずの桜の精霊が。 Roh Sakura langsung mendukung momen mereka ya. 後ろに Oh, ada Kisu kah? Oh, let's go. Gila dilanjutkan dengan Kisu ya. Let's go. Aduh lucu anjing. Itu anime romance, udah gue bilang dari awal aja. Dia tuh anime romance. Anime romance ini. Apa itu isekai ya? Jadi bahasa itu tadi si itu juga yang ngekiss itu berarti siapa tadi? Si Mari kah? Atau si Kazuhiro-nya ternyata dua-duanya? Ya dia berarti si Mari yang dorong ya.
Belum lah. Iya, dia pengen jadi yang pertama. Karena itu pasti pertamanya si Mari. いやいや、マリーが初めてだよ。Hehehe. Sama-sama yang pertama. Yeay. Ai. Ai. Gitu kan. けど私の里にはという文化はあまり Ya, itu udah pertama kali juga. 私が持ってなかった。 Ya, oke. Ada disclaimer ya. Itu apel nambah ya. Merah seperti apel. Gila, respect sih maksud gue, aduh bagus ya. Sama-sama pertama kali gitu. Tapi masih jauh perjalanan, cuy. Masih jauh perjalanan untuk sampai ke sana ya. 何かいいことでもあったかな？あ、すまんね、驚かせて。あり嬉しそうに見えたからさ。和弘と仲がいいね。お、長いつ。なじみ。 Oh, sana Jimmy. Iya, iya sih. かもしれん。ああ、いえ、例え話という。説明すればいいのかしら。世界のことは話せないし。Gue sih kakek tahu. そうだ、マリーちゃん。この見せてあげよ Album. Oh, foto-fotonya. Si itu masih kecil. Kazuhiko bocil. 思い出ですね。う。ああ、そうだね。とっては大事な宝物だよ。ああ、これ。これはあいつが14の頃だね。 14 tahun. こっちの世界で見る姿と同じ。 Yo, sama. でも、 寂しそうな目をして。 Nah, itu dia. Karena di bumi itu di 驚いたよ。あの子のあんなに明るい笑顔が見られるなんて itu. Karena kehadiran Mari. ヒ Aduh, ロさんは笑わなかったんですか？ ini adalah my kisah ya. 今の様子 Kalau から bisa- 想像できるかな。 Kalau misalkan akhirnya apa? 俺の娘。 Ketika lo akhirnya ada seseorang di samping lo gitu. Definisi my kisah. Ya, jadi ibunya itu pergi tiba-tiba nggak tahu kemana. 人にも動物にもあの子は何も興味を示さなくてね。割によく眠っていたよ。起こすのがかわいそうなくらいにさ。 Ya, dia sering lari dari itu, lari dari kesepiannya dia dengan tidur dan pergi ke isekai. こっちには帰ってこないかもなって。それがこんなに可愛い子を連れて帰ってくるんだもんな。ありがとうね。和弘が笑うようになったのは君のおかげだ。 David, bagus tadi magic. だからこの家にいるときは何にも気にしなくていいよ。そのままの君でいいんだよ。 Oh, itu peri Sakura. Karena dia udah tahu kan. 俺くらい長いこと生きてるとね、不思議なこともそのまんま受け止められるよ Iya, う jadi になるもん elf さ。 ya, udah tahu lah si kakek. 夢の土産話を聞けるのはじいさんの特権なんじゃないかな。 Axpelli seorang kakek. おっと。さすがはエルフさん。夢に見るほどの可愛らしさだ。 Imutan yang melebihi mimpi. Berarti saya si nenek itu bisa jadi elf juga kah? Bentar, ada kan lagi foto gua gak sih? Iya, itu dia berban. Oh enggak, kuping ya. Oh iya, karena kupingnya ketahuan ya. Enggak, tapi bilang apa berarti si kakeknya itu pernah ke isekai atau istilahnya cuma kayak tahu doang gitu terkait dengan Kazuhiko yang sering tidur dan ngilang gitu mungkin. おりゃまあ。和弘。歓迎するぞ。考えときます。 Gila. いつでも遊びにおいで。俺は待ってるからさ。
Ya jadi bahasanya kayak intinya kayak keluarga juga lah di sini, disambut, direstui lah intinya sama si kakek ya. Respect man. 結局おじいさんは Udah direstui sama si kakek intinya. どこまで知っているかはわからなかったでも Tuh, artinya dia tuh kan tahu elf kan. Maksud si kakek-kakek bisa tahu elf. 本当の姿を知っている人ができたことは良かった気がする Bisa tahu elf itu menurut gue kayaknya dia tuh pernah ke isekai cowok. Dan kayaknya mungkin dia tahu elf. Berarti ada potensial happy ending. Karena kan ketakutan yang terjadi di Nihon Eyokoso itu adalah si Mari itu elf yang hidupnya lama. Dan apakah di isekai dia bakal hidup lama juga atau bakal tua seperti manusia kan jadi pertanyaan kan. あなたもお帰りなさい。ただいま Iya. Ya, mereka itu literally udah pacaran sih harusnya. Masih hubungan sama status pegangan tangan kisu itu gimana? 少しだけ前に進んだのかなねえマリー一緒に歩いていこうこちらの世界もあちらの世界も二人で Love itu ya, tanda love. Atau peri sakuranya. Peri sakura yang ada di bumi. 雨かよし Endingnya bagus loh. Endingnya bagus loh. Endingnya bagus sih. Ada season 2 nggak ya? Bentar. Gak ada sih ya. Belum ditunjukin. Ya tadi untuk episode ke-12 ya dari Nihon Eyokoso Elf-san. Ya tadi untuk episode ke-12 ya dari Nihon Eyokoso Elf-san. Jadi episode penutup yang bagus ya. Jadi intinya di sini itu apa ya jelas ya melanjutkan dari yang sebelumnya liburan di Aomori ya, kotanya apa kampung halamannya CMC tadi yang dimana mereka apa juga berini juga di onsen dan awalnya kan si kucingnya ya si Uedra gak mau diajak tapi akhirnya ngikut normal dibolehin sama pemilik onsennya dan ya akhirnya di sini si Hamari pun juga belajar terkait dengan aksen dari bahasa Jepang ya, bahasa daerah gitu. Ya itu kayak gitu. Jadi ya seperti gue bilang sih, maksud gue apa namanya? Ini tuh anime romance anjing. Anime romance ini. Maksudnya kayak apa? Bukan agak lucu sih, maksudnya something yang sangat apa hangat sekali di romance ini. Jadi gak ada action isekai gitu, gak ada. Ini romance. Kayak ini nih jalan-jalan bareng, terus foto-foto cekrek lama foto bareng ini ya. Foto bareng di sini nih. Foto bareng ceklek. Aduh. Lucu men. Aduh sangat-sangat apa namanya? Sangat-sangat membuat iri lah intinya gitu. Dan lagi intinya mereka ini ya bertualang bareng lah ini. Terus akhirnya mereka mempelajari terkait dengan taktik dari Jepang ya. Seperti itu bisa bawa ini ke isekai ini. Ya tapi yang paling pecah sih yang ini sih ya. Yang apa adegan kisunya ini yang apa sangat-sangat apa ini menjadi apa peak momennya lah di sepanjang satu season ini ya. Finally mereka kisu. Akhir itu kan kalau nggak salah kiss ini doang kan ya. Apa jidat doang kan kalau nggak salah terakhir itu. Iya kak? Yang waktu pas malam-malam itu loh, yang di onsen juga kalau nggak salah. Jadi di kisu di jidat doang. Nah sekarang jidat atau pipi ya gue lupa gitu. Sekarang kisu di bibir. Let's go. Mereka di sini si kakek Tata udah tahu ya terkait dengan apa elf dan si dunia mimpi ya, itu adalah dunia isekai tersebut. Nah gue nggak tahu ya apakah si kakek ini apakah dia tuh pernah ke dunia mimpi tersebut atau tidak, atau ternyata dia tuh pernah mengalami hal yang dialami sama Kazuhiko sekarang ya. Tapi dia tahu elf itu bisa dibilang kayak apa something yang artinya dia tuh tahu dong dunia isekai itu seperti apa gitu. Tuh, jadi saya kayak udah tahu tuh kalau kamu itu adalah elf. Nah terus kata-kata nih kan seorang Sasuga elf. Terus dia bilang keimutan yang melebihi mimpi itu. Jadi bahasanya kayak si kakek ini tahu elf coy. Maksudnya terlepas dari dia itu nggak pernah ke isekai ya, maksud gua. Kok dia bisa tahu elf itu jadi salah satu pertanyaan karena kan dia tinggal di desa lalu apa nginiin pertanian gitu maksud gua. Jadi kan nggak ada yang kultur elf yang fantasi anime gitu kan nggak pernah kesentuh ke kakek dong harusnya gitu. Makanya gue mikirnya adalah si kakek ini kemungkinan apa adalah pernah ke isekai juga.
pernah ke isekai dan akhirnya mungkin dia itu pernah dapat elf juga mungkin. Bagi si nenek itu bisa jadi elf juga. Tapi kalau kayak gitu berarti potentially happy ending masih ada cuy. Karena gini, ini kan menjadi pertanyaan gua ya sepanjang satu season ini, khususnya dari awal episode udah mempertanyakan bahwa ini ada potentially bad ending atau sad ending loh. Karena si Kazuhiko itu kan manusia kan, dan si Mari itu adalah elf. Anggaplah misalkan dia bisa stay di bumi lama gitu. Tapi kan elf itu pasti bakal hidupnya lebih lama dibandingkan manusia kan. Jadi maksud gua apakah ada semacam sistem gitu di mana si Mari itu bisa hidup menua sama seperti Kazuhiko. Gua tuh awalnya mikirnya begitu. Makanya kira gue tuh mikirnya si kakek ini bisa jadi pernah nikah sama elf, kan dia tahu ya elf itu adalah kerimutan yang tadilah itu, berarti artinya dia tuh pernah tahu tentang elf, dan mungkin bisa jadi si nenek itu adalah elf dan dia udah meninggal kan. Jadi bahasanya feeling gua adalah bisa jadi ada potensi happy ending kalau memang betul si kakek ini nikahnya itu sama si neneknya itu adalah elf. Berarti di bumi itu dia bakal bisa tua menua layaknya manusia normal meskipun kupingnya kuping elf ya. Ini jadi pertanyaan lah buat gua pribadi ya. Maksud gua soalnya gini, potensialnya set ending itu gede loh. Maksud gua bukan kayak akhirnya Kazuhiko itu bakal terus-terusan sama Mari di bumi kan. Ketika tidur pasti bisa bolak-balik kan. Lu bayangin aja misalkan gitu, pada saat akhirnya Kazuhiko itu udah nggak bisa balik pada saat dia udah balik nih ke isekai, terus si Mari nggak ikut, terus pada saat balik dia nggak bisa balik lagi ke isekai, gimana, kepisah dunia lagi. Itu set ending juga loh. Terus akhirnya potensialnya di mana anggaplah si Kazuhiko sama si Mari sama-sama memutuskan untuk tinggal di bumi. Terus akhirnya si Mari ternyata umurnya lebih panjang dibanding Kazuhiko. Jadi bahasanya umurnya itu melebihi umur manusia kan, itu jadi pertanyaan juga kan. Makanya ini akhirnya potensial ini happy banget cuy di episode ini cuy. Tapi kekhawatiran gue tuh masih ada gitu. Tapi gue percayanya itu adalah si kakek ini dia itu ya nikahnya itu ya sama si nenek. Jadi mana neneknya itu adalah elf juga paling gua. Jadi bahasa dia tuh bisa menua bareng meskipun dia manusia, meskipun si kakek itu manusia dan si itu elf ya probably. Dan ini kita pernah lihat sini kan tuh kakeknya menua gitu, kupingnya nggak diliatin sih kalau kita ngeliat ya, kupingnya nggak diliatin. Jadi feeling gue kayaknya kalau emang si kakek itu beneran ngebawa elf dari dunia mimpinya dia dan dia pernah ke dunia mimpi, jadi kira tata mereka menua bareng di bumi gitu, itu bakal bagus banget. Jadi potensial endingnya ada. Cuma kita nggak tahu lah si nenek itu beneran orang elf atau kayak gimana, karena kita elf itu umurnya panjang. Ya intinya kayak gitu. Jadi ini anime romance, intinya keluarganya mendukung hubungannya Kazuhiro sama si Mari, dan bisa dibilang di sini si Mari itu udah dianggap keluarga lah sama si kakek gitu ya. Ya intinya seperti itu. Dan istilahnya kayak mereka ini ya bareng-bareng lah intinya gitu. Aduh, gak maksudnya itu ini tuh kayak sangat manis sekali dan tipikal anime romance sih gue bilang ya. Jadi kayak sangat-sangat ngebuat iri tapi juga bahagia juga ngeliatnya gitu. Ini juga salah satu anime romance di musim ini yang mirip-mirip kayak ini sih. Anime apa tuh yang kayak lu tuh nontonnya itu iri juga tapi kayak ikut bahagia juga gitu. Anime apa sih? Di bahasa itu kayak kalau biasanya kan kalau kayak yang yang tensi itu kan dia sangat manis banget ya sampai akhirnya kayak irinya tuh iri diabetes gitu loh. Nah kalau di sini tuh kayak sama juga, cuma kayak sama-sama ikut bahagia juga. Kenapa? Karena si Kazuhiko kan ternyata dia itu ya keluarga broken home lah. Ibunya itu ternyata udah pergi, terus akhirnya si anaknya ini tuh dirawat sama si kakek sama nenek, dan akhirnya dia itu dirawat sama kakek nenek, dan si Kazuhiko tuh ngerasa kesepian dan dia bisa lari lah dari kenyataan ke dunia mimpinya dia. Jadi bahasanya itu kayak kesepian itu tuh yang menjadi kunci. Kesepian ya akhirnya ngebuat Kazuhiko itu lari dari kenyataan dan pergi ke dunia mimpinya dia. Itu kan sangat-sangat puitis banget ya maksud gua. Jadi ada arti, gak cuma kayak Kazuhiko itu akhirnya pergi ke
isekai gitu aja gitu, tapi ada something yang memotivasi dia untuk terus pergi ke isekai, dan itu ternyata something yang cukup menyedihkan. Dan akhirnya sekarang dia menemukan ya untuk terus stay di bumi bareng sama istri isekainya dia ya, istri isekai istri isekai si Mari gitu. Jadi kayak dikit bahagia, respect ya. Tapi ya ini bisa dibilang adalah mimpi semua orang gitu, mendapatkan cewek ya secantik Mari, selucu Mari, tapi hanya milik lu seorang ya istilahnya, respect ya. Ya tapi tadi untuk episode ke-12, jadi kita bakal langsung aja masuk ke review animenya. Ya kita bakal langsung aja masuk ke review anime. Jadi untuk untuk season pertama dari Nihon e Yokoso ini mood gua bagus banget. Gua sangat menikmati sekali ya sepanjang satu season ini, dan ya seperti yang gua udah duga sih bahwa fokusnya ini tuh bakal ganti-gantian di antara isekai sama bumi. Tapi entah kenapa gua tuh lebih sukanya itu yang di bumi gitu. Jadi bahasanya di bumi itu vibes romance-nya itu berasa banget. Kayak pergi jalan-jalan ke sini, santainya, lucunya, pergi yang ke sakura, pohon sakura yang banyak itu, terus di akhir tadi kan yang Kisu di bawah pohon sakura tuh di taman, terus ini romance-nya sih. Maksud gua Nihon e Yokoso Elf ini kan konsepnya itu kan ada ganti-ganti isekai kan. Jadi ketika dia tidur di kasur maka dia bakal pindah ke isekai. Tapi tubuh dia itu bahasanya yang literally pindah. Jadi di isekai itu bakal di bumi itu bakal hilang nih tidur. Dan dia bakal pindah ke isekai, masuk ke dalam tubuh yang avatar yang ada di isekai ini. Dan di isekai nanti tidur lagi, nanti bakal balik ke bumi lagi gitu. Jadi emang pindah-pindah lah. Nah terus ada lore-nya juga yang dimana pindah-pindahnya ini tuh bukan cuma tubuh doang, tapi bisa bilang kayak bahan makanan gitu ya, dimana ini spesifik sekali bahan makanan. Jadi ini akhirnya mau tuh dari bumi ke isekai maupun dari isekai ke bumi. Jadi konsep bahan makanan itu bisa dibawa dari bumi ke isekai maupun dari isekai ke bumi. Nah ini kan ada arti something. Itu pernah ditanyain sama si Mari sama Kazuhiro, which is itu good banget, karena menurut gua mereka patut mempertanyakan lah, karena kenapa akhirnya lu bisa pergi ke isekai tapi lu cuma bisa ngebawa makanan doang, gak bisa yang lain. Nah itu kan pasti ada something tujuan, karena itu masih menjadi misteri tentunya. Jadi secara konsep menarik banget. Ini tuh mirip-mirip kayak Sasaki to Pichan, tapi ini tuh konsep yang lumayan unik karena gue belum pernah ngelihat konsep bolak-balik dunia tapi lewat di kasur gitu. Jadi bahasanya dengan lu tidur terus akhirnya lu masuk ke dunia lain, itu gue belum pernah, kayak unik aja gitu konsepnya. Untuk pindah-pindahnya itu lewat kasur ya, bukan kalau pindah dunia kok udah banyak, cuma yang di kasurnya itu loh, itu gue belum pernah lihat deh. Dan ditambah lagi dengan ya anime itu fokusnya itu ke romance. Jadi dan romance itu berhasil loh, maksud gue ini tuh romance yang bikin adem, nyaman, tapi juga bikin iri juga, diabetes juga kayak Mari sama Kazuhiro. Dan ditambah lagi dengan Kazuhiro itu ternyata punya masa lalu yang lumayan sedih juga. Jadi bahasanya kenapa dia itu terus-terusan semenjak kecil ya, dia tuh terus ada di isekai, terus akhirnya terus menjadi isekai sampai dia sejago itu, lebih bisa bahasa dari berbagai ras. Ditambah dia juga OP juga. OP-nya itu juga OP standar ya. Jadi bahasanya kill-nya atau bukan menu sih. Sebenarnya dia tuh datang ke isekai itu normal, sistem normal yang semua orang itu punya di isekai tersebut. Tapi dia kenapa dia bisa jago banget, karena dia udah build dari kecil. Kenapa dia bisa sejago itu ini dan lain-lain, karena ya itu diperlihatin dari yang tadi di episode 11 sama 12 yang kemarin tuh, dimana si Kazuhiro ini dia itu kesepian di bumi karena ya dia datang dari keluarga broken home, ibunya ninggalin dia. Akhirnya si Kazuhiro dirawat sama nenek sama kakeknya, meskipun nenek sama kakeknya baik, tapi kan tetap dia ada perasaan kesepian ya di real life gitu. Dia nggak tertarik sama manusia, nggak tertarik sama hewan atau apapun. Jadi bahasanya ya dia cuma tinggal di sana untuk ya udah gitu sekolah, berkarir dan lain-lainnya gitu. Tapi dia nggak tertarik untuk deket sama manusia lain atau kayak gimana. Itu mungkin bagian dari kesepiannya tersebut gitu. Dia punya nenek sama kakeknya ya yang sayang sama dia, tapi kesepian, kadang nggak punya orang tua karena ini dan lain-lainnya pasti ada lah gitu. Dan akhirnya karena kesepian tersebut, witisnya adalah ya dia lari ke dunia lain, lari ke dunia mimpinya dia, yaitu adalah dunia isekai tersebut. Dan akhirnya itu yang kenapa dia tuh bisa sejago itu di dunia isekai, dan kenapa dia bisa se-excited itu awal-awal, karena ternyata di dunia isekai itu lebih menarik dibandingkan dunia bumi. Itu sedih sih. Maksud gue kayak pada saat akhirnya gue tahu bahwa ternyata motivasinya si Kazuhiro itu akhirnya kenapa dia bisa se-into banget ya di isekai, ternyata
karena dasarnya itu dia menganggap bahwa isekai itu lebih menarik dibandingkan di bumi. Bumi dia kesepian gitu, di isekai dia lebih excited. Jadi bahasanya kayak sedih aja gitu. Dan akhirnya gue tuh ikut bahagia juga ketika akhirnya si kakeknya kan tadi kan ngomong kan bahwa dia senang ketika ngeliat Kazuhiro itu jadi bisa lebih senyum, seneng di bumi gitu ya. Jadi bahasanya karena kehadiran daripada si Mari ini, jadi Mari ini membawa kesenangan lah di sampingnya si Kazuhiro. Jadi gue itu kayak iri juga sama Kazuhiro karena dapat si Mari, tapi gue juga seneng juga gitu bahwa despite Mamen akhirnya dapat orang yang bisa ada di sampingnya dia, mendukung dia gitu. Aduh, apa ya kayak hangat dan ikut bahagia aja sih gua gitu. Jadi bahasanya gue ikut bahagia lah buat Mari maupun Kazuhiro. Ditambah kan Mari sendiri kan dia sangat bahagia ya ketika bareng sama si Kazuhiro. Ya akhirnya bisa melihat dunia yang baru, melihat something yang lebih indah dan lain-lainnya, melihat dunia lebih berwarna karena bertemu dengan Kazuhiro. Sama halnya juga dengan Kazuhiro, dunia jadi lebih berwarna karena kedatangan Mari. Anjir. Gitu loh. Jadi bahasanya itu kayak ini tuh nggak sesimpel kayak hubungan Mari sama Kazuhiro itu nggak sesimpel kayak udah ada cewek isekai cakep datang ke bumi terus sekira mereka hidup bareng romance gitu, enggak. Jadi penulisan karakternya mereka itu ternyata ada hal yang akhirnya ngebuat mereka tuh kayak saling connect gitu loh, saling mengisi. Itu keren banget. Jadi sama-sama bahagia ketika ngeliat dunia itu semakin karena kita karena mereka berada berbarengan karena mereka saling membutuhkan gitu. Itu respect. Nah, secara konsep menarik, romance-nya luar biasa. Mungkin anime romance sih, bukan anime isekai atau action ya. Maksud gua ini romance tapi ada unsur fantasinya. Itu aja sih. Tapi potensial bad endingnya tetap ada ya. Maksud gua potensial happy ending ada, sad ending ada, bad ending ada. Jadi gue cukup takut ya dengan semua situasi yang terjadi. Karena kan si Mari itu elf dan si Kazuhiro itu adalah manusia. Apakah ada mungkin dimana meskipun mereka di bumi ya, Kazuhiro itu bakal lebih tua, lebih cepat dibandingkan Mari gitu. Nah, itu jadi pertanyaan juga. Apakah mungkin tata si kakek itu di episode 12 itu tadi gue udah mempertanyakan juga apakah si kakek itu tetap pernah nikah sama elf dan tata elf itu bisa tua bareng ketika di bumi? I don't know. Apakah mungkin tata bisa kan mereka pisah nih ya, dari kayak Kazuhiro kehilangan kemampuannya dia, jadi kayak mereka bisa selamanya kan, bisa jadi juga. Jadi maksud gue potensialnya itu masih banyak. Gue nggak tahu tapi sih gue berharap autornya ngasih happy ending ya. Maksud gue ini tuh mereka tuh udah gak bisa dipisahin lagi cuy. Tapi emang balik lagi sih yang bikin kita ngelihatnya tuh kayak aduh nih kenapa lu gak pacaran aja, itu adalah karena mereka kan udah deket banget, udah pegangan tangan lah, udah kisu juga. Tapi akhirnya Kazuhiro-nya sih atau Kazuhiro sendiri atau si Maria sendiri tuh kayak tidak ngerti yang namanya konsep hubungan itu, status itu. Mereka gak, yang penting mereka bisa bareng gitu kan dari kecil sampai mereka di bumi ataupun di isekai. Jadi akhirnya mereka tuh kayak nggak ada status gitu loh. Mungkin Kazuhiro pun juga nggak tahu tentang pacaran kah, tentang apa nikah kah atau apa gitu. Gue yakin dia tahu sih si Kazuhiro ya. Cuma maksud gue kayak masuk ke jenjang berikutnya, status berikutnya itu yang sebenarnya gue rasa bisa lah untuk dibikin. Tapi di sini kayak romance aja tapi status itu nggak ada. Ini mirip-mirip kayak ini yang malaikat samping rumah itu loh, yang Tenshi Otonari no Tenshi ya, kayak gitu tuh vibes ya. Jadi itu doang sih. Nah terus untuk konsep yang di isekai sendiri kan kemarin ada episode 11 ya, 11 atau 10 gitu. Itu ada lore penting juga tuh ya. Gua nggak tahu tuh bakal dibuat kayak gimana. Tapi untuk di isekai sendiri memang nggak terlalu di develop ya. Maksud gua masih banyak hal yang belum ini kayak Meikyu kira yang waktu itu cuma ngelawan bandit doang, terus kira petualangan ketemu sama si naga lah, terus kira ini bla bla bla. Jadi bahasanya itu kayak di isekai sendiri itu belum terlalu gimana ya di isekainya. Jadi sesuatu ini mood gue yang menjadi hal utama adalah ya hubungannya Mari sama Kazuhiro. Di isekainya itu ya udah aja gitu, actionnya ya udah aja gitu ya. Jadi secara konflik itu misalnya kagak ada. Menurut gue yang menarik itu adalah ya di bumi ya, tentang pendevelopment romance-nya itu sih. Jadi untuk karakter sendiri untuk Kazuhiro, Mari, terus si Weidra semuanya the best ya. Maksud gue sih Kazuhiro itu ya tipikal kayak MC baik hati romance gitu loh. Jadi kayak dia soalnya sampai Mari memperkenalkan ini gini. Jadi karakternya itu ya karakter mas-mas biasa aja lah. Si Mari juga karakter waifu banget ya, dimana kayak dia itu excited untuk tahu satu hal yang baru. Terus akhirnya dengan kelucuannya dia
pada saat dia kenal hal baru nih ya, oh ini gini-gini jadi lucu ngelawaknya juga, terus excited ketika makan masakannya si MC. Jadi emang semuanya lucu aja. Wedra pun juga sama ya, dimana dia mirip-mirip kayak Mari, cuma bedanya adalah lebih ini aja sih, lebih gerasak kurus. Itu pun juga baru pertengahan kan dikenalin. Jadi menurut gua Mari sebagai waifu bisa jadi salah satu best waifu ya di musim ini. Dan untuk kata-kata lain kan emang gak terlalu banyak ya, banyak cuma 3 orang itu doang. Ya udahlah gitu. Nah, untuk adaptasinya sendiri menurut gue cukup oke. Untuk anime isekai cukup bagus lah. Secara bajunya, desainnya, terus animasinya, visualnya itu cakep. Tadi bagian akhir episode 12 tadi kan yang pas shot latar sore, terus shot money shotnya ya, dimana kayak ada daun-daun jatuh. Ini mirip-mirip adaptasinya itu kayak ini Amagami-san. Amagami-san kan adaptasinya kan kayak gitu kan, ketika lagi shot bagusnya bagus sekali, tapi ketika akhirnya biasa aja gitu. Jadi menurut gua bagus lah adaptasinya. Opening sama endingnya enak, BGM-nya bagus juga. Jadi menurut gua nih itu anime intinya yang bagus untuk ditonton, khususnya untuk yang suka romance tapi ada unsur isekai-nya. Nah, untuk kekurangan sendiri gua nggak terlalu gimana ya untuk kekurangan. Mungkin di isekai sendiri kayak masih belum terlalu di develop. Jadi bahasanya kayak masih gantung sekali tuh di isekai tuh, mereka tuh mau ngapain? Apakah mereka tuh mau menjelajah dungeon? Itu pun juga masih belum selesai. Ketika akhirnya mereka mau ngejelajah Meikyu ya, itu bukan dungeon, Meikyu itu juga belum selesai. Terus kira tentang lore-nya itu juga masih baru di spill doang. Waktu itu cuma ngelawan bandit doang, ngelawan yang orangnya iri sama si Mari. Terus ketemu sama si Naga. Jadi bahasanya kayak di isekai itu masih belum ada konflik, belum ada plot yang menarik lah di isekainya. Itu doang sih kekurangannya. Kalau di bumi kan karena mereka ke Jepang ya, jadi kayak ngelihat reaksinya Mari excited ketemu sama teman baru tuh yang udah nikah juga, teman sekolahnya si Kazuhiko yang udah nikah juga, terus akhirnya belajar bahasa, belajar tentang anime, belajar tentang dia tahu kucing dan lain-lainnya. Itu juga kayak lucu banget gitu ngeliat reaksinya. Jadi menurut gue di bumi itu lebih menarik di depannya satu season ini dibandingkan di isekai. Mesti ngerasanya begitu ya. Dan ya itu intinya kayak gitu. Jadi overall gue ngerasa anime itu mungkin ada di 84 lah, 83 84 ya. Jadi sebenarnya bagus banget. Ini menurut gue taruh nilai yang sama seperti kayak Akuyaku Reijo Tensei Oji-san. Menurut gue nikmatin banget. Tapi memang secara plot utamanya, konflik utamanya itu memang belum muncul. Bagus banget animenya, cuma emang konflik utama itu belum muncul gitu. Lu kalau misalnya naruh dikasih di atas 85 mungkin bisa gitu ya. Cuma kalau gua ngerasa gaknya kayak ada satu klop yang luar biasa gitu. Mungkin cuma hubungan romansnya. Jadi hubungan romansnya itu yang kira gua appreciate banget ya. Jadi kayak gitu. Jadi ya itu tadi untuk episode 12 dari review season pertama dari Nihon e Yokoso Elf-san. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan juga notifikasi di video berikutnya ya di channel ini. Begitu guys, terima kasih. Bye.